Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah membahas hidayah yang pertama, ya, yang disampaikan oleh banyak para ulama tafsir, misalnya Syekh Muhammad Abduh dalam Al-Manar, Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Munir, Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi. Yang pertama mereka sebut dengan hidayatul wujdan, hidayah yang melekat kepada setiap makhluk Allah. Hidayah yang kedua disebut dengan hidayatul hawas, hidayah panca indera, hidayatul hawas, hidayah panca indera. Mata bisa melihat, kaki bisa melangkah, nadi bisa berdenyut. Disebut dengan hidayah panca indera. Nah, ketika si bayi itu menangis karena dia haus, apa yang dilakukan seorang ibu ketika melihat anaknya menangis? Dia keluarkan senjatanya, begitu kan? Dia keluarkan senjatanya, lalu si bayi ngapain? Si bayi mendekatkan indera bibirnya, mohon maaf, ke puting ASI ibunya. Pertanyaannya, siapa yang ajarkan indera itu bisa reaktif untuk mengisap ASI ibunya? Di briefing gak sama ayahnya kira-kira? Tapi dia tahu itu. Jadi siapa yang kasih hidayah itu? Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama hidayahnya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Ibu-ibu bisa mendengar, saya bisa bicara. Ini semua hidayah panca indera. Tapi Ustadz, cukup nggak hidup hanya dengan dua hidayah ini? Tidak cukup. Karena hidayah yang satu dan yang dua ini, hidayah yang paling rendah yang dimiliki manusia. Karena ternyata yang memiliki dua hidayah ini tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah. Binatang bahkan lebih canggih dari ini. Anak ayam yang menetas di telurnya, dia tidak merangkak, tidak merambat ke dinding, tapi bisa langsung berjalan. Tapi manusia untuk berjalan, seorang bayi dia harus merangkak dulu, merambat ke dinding, baru bisa berjalan, meloncat dan berlari. Jadi sebenarnya hidayah ke satu dan kedua, makhluk Allah yang lain lebih canggih dari kita. Karena itu hidup hanya dengan dua hidayah tidak cukup. Kita perlu hidayah berikutnya. Apa hidayah yang ketiga itu? Disebut dengan hidayah aqliyah, hidayah intelektual, akal yang sehat, aklus salim. Begitu kan? Kita perlu itu. Berapa tambah berapa sama dengan 4? 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi setelah kita belajar ternyata tidak hanya 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 tambah 1 juga 4. Untuk tahu itu kita mesti belajar. Kita mesti sekolah. Namanya hidayah aqliyah, potensi akal. Dan itu harus belajar. Jadi tidak ada orang bilang begini, saya pengen pinter, terus ya saya nggak mau kuliah dan sekolah, udah begini aja nanti Allah kasih kok hidayahnya. Nggak bisa, itu harus dituntut. Ibu-ibu yang duduk di Assalamualaikum Nusantara hari ini, pemirsa yang mendengar di rumah, sedang mencari hidayah akliyah, menuntut itu. Tapi cukup nggak hanya dengan modal akal? Tidak. Kita butuh hidayah yang keempat, namanya hidayatud din, hidayah agama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab akal saja tapi tanpa petunjuk agama akan menyebabkan orang mengakal-akali agama. Catat itu baik-baik. Betul tidak? Berakal saja tapi menafikan potensi hidayah agama hanya membuat orang mengakal-akali agama. Kenapa banyak ajaran yang mengaku Islam tapi hakikatnya keluar dari koridor Islam? Di MUI itu tercatat ada ratusan itu ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Salah satu misalnya yang sempat viral kita dengar akhir-akhir ini, ada sekte, salah satu sekte itu mengeluarkan 2 fatwa yang kontroversial. Dia bilang Muhammad itu nabi yang kita yakini itu jenis kelaminnya bukan laki-laki tapi perempuan. Fatwa keduanya dia katakan Nabi Isa juga perempuan. Karena Isa itu kalau dibalik namanya Asi. Yang punya Asi cuma perempuan, bukan laki-laki. Begitu dia bilang. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa itu terjadi? Karena dia hanya memakai akalnya tapi menafikan potensi dan petunjuk agama. Padahal kita butuh petunjuk agama, karena itulah alasan mengapa Allah turunkan Al-Quran. Mengapa Allah kirim para nabi dan rasul? Karena mereka sebagai media hidayatuddin, petunjuk agama. Ini juga harus belajar. Tidak bisa ujuk-ujuk
oh saya udah dapat hidayah agama. Tidak bisa. Ini harus dituntut, diundang guru-gurunya, diundang para pakarnya, duduk bersama, talaki, sehingga kita mendapatkan hidayatuddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, mudah-mudahan ini salah satu cara kita mendapatkan hidayah yang keempat ini. Dengan program ini, hidayatuddin, kita mendapatkan hidayah agama. Amin ya Rabbal. Nah, kira-kira orang udah selamat belum dengan hidayah yang keempat ini? Udah selamat belum? Belum. Kita butuh hidayah terakhir, hidayah kelima. Betul? Apa namanya? Hidayah taufik. Taufik itu waffaqa, keinginan Allah dengan keinginan kita begini tuh. Cun begitu, pas. Itu namanya waffaqa. Hidayatut taufik. Hidayah yang paling mahal. Ibu-ibu pernah belajar sholat? Pemirsa pasti juga pernah belajar sholat. Ibu-ibu pernah belajar wudhu? Apakah setiap orang yang belajar sholat pasti sholat? Apakah setiap orang yang tahu tentang keutamaan sholat berjamaah dia mau berjamaah? Apakah setiap orang yang tahu tentang keutamaan masjid pasti mencintai masjid? Ternyata tahu saja tapi tidak mengerjakan, dia masih mendapatkan hidayatuddin tapi belum mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik tidak sekedar tahu tapi dia mengerjakan itu. Namanya hidayatut taufik. Hidayah dengan spektrum yang paling tinggi, dan itulah yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah ketahuan jawabannya. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, pemirsa Assalamualaikum Nusantara, Ustadz, kenapa kok kita sudah dapat hidayah tapi selalu meminta sama Allah hidayah? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari. Bukankah kita sudah mendapat hidayah? Ya, kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi kita harus berjaga-jaga bagaimana hidayah itu tidak hanya berhenti pada hidayah akal, hidayah hawas, hidayah din, tapi kita mendapatkan hidayah taufik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Nusantara.